Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Bayu Febrian, NPM 19031716265, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung. Di sini saya ingin mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Analisis Perbandingan Kinerja Portofolio Saham menggunakan metode Sharpe, Tanner, Jensen, Sortino, dan rasio informasi. Studi kasus pada saham JII di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2019. Untuk latar belakang yang pertama yaitu perkembangan investasi dan pasar modal di Indonesia yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Yang kedua, perlunya untuk membentuk portofolio untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan return dan mengukur kinerja portofolio dengan metode yang saya gunakan. Yang ketiga, banyak metode yang dapat digunakan dalam pengukuran kinerja portofolio sehingga saya ingin melakukan uji beda terhadap kelima metode tersebut. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat dan menganalisis yang pertama kinerja portofolio saham dengan menggunakan metode Sharpe, yang kedua menggunakan metode Trainer, yang ketiga menggunakan metode Jensen, yang keempat menggunakan metode Sortino, yang kelima menggunakan metode rasio informasi, yang keenam menggunakan di sini terdapat perbedaan atau tidak antara kinerja portofolio saham indeks JII periode 2015 sampai 2019 yang diukur dengan menggunakan 5 metode tersebut. Lalu untuk landasan teori, pengukuran kinerja portofolio adalah ukuran dari suatu portofolio yang mengkombinasikan antara tingkat resiko dan return yang dihasilkan oleh investor dalam suatu kurun waktu tertentu. Di sini ada 5 metode di mana perbedaannya hanya terletak pada resiko yang diambilnya dan komponen lainnya. Untuk metode Sharpe sendiri di sini menggunakan risiko total atau diukur dengan standar deviasi. Kemudian metode Trainer menggunakan risiko sistematis atau diukur dengan beta. Yang ketiga metode Jensen di sini menunjukkan perbedaan antara tingkat return aktual yang dengan tingkat expected return atau model CAPM. Yang keempat yaitu metode Sortino. Di sini menggunakan downside deviation atau standar deviasi yang berada di bawah MAR atau minimum acceptable return. Yang terakhir yaitu metode rasio informasi. Di sini menghitung konsistensi dari saham untuk menghasilkan return yang berbeda dari benchmark yang menjadi acuan. Lalu untuk hasil penelitian dan pembahasan, untuk metode pertama yaitu Sharpe menghasilkan dominan memiliki nilai negatif atau kinerja negatif. Kemudian untuk rata-rata kinerja portofolio tertinggi yaitu INCO, yang terendah yaitu TLKM. Berdasarkan metode Trainer juga menunjukkan kinerja yang dominan negatif dengan indeks rata-rata tertinggi yaitu WICA, terendah yaitu ICBP. Yang Jensen juga menunjukkan kinerja yang berdasarkan gambar tersebut menunjukkan kinerja yang negatif. Kemudian indeks rata-rata tertinggi yaitu peringkat pertama PTPP dan yang terakhir TLKM. Sortino juga hampir semua menunjukkan nilai negatif dengan indeks rata-rata tertinggi peringkat pertama yaitu INCO dan terendah yaitu INPR. Lalu untuk rasio informasi sendiri di sini menunjukkan hampir sebagian besar bernilai positif, di mana ICBP dengan indeks rata-rata tertinggi, sedangkan terendah yaitu BSDE. Lalu dilakukan uji Kruskal-Wallis. Berdasarkan tabel tersebut bahwa menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan pengukuran kinerja portofolio saham antara metode Sharpe, Tanner, Jensen, Sortino, dan rasio informasi sehingga HO diterima. Lalu berdasarkan hasil main rank didapatkan bahwa metode Sharpe yang paling konsisten dibanding dengan metode lainnya karena menghasilkan selisih main rank yang paling rendah. Lalu kesimpulan yang pertama, berdasarkan metode Sharpe di sini menunjukkan INCO peringkat pertama, TLKM peringkat terakhir. Yang kedua metode Trainer, WICA peringkat pertama, ICBP peringkat terakhir. Yang ketiga metode Jensen, TLKM peringkat pertama, PTPP peringkat terakhir. Kemudian metode Sortino, INCO peringkat pertama, UNPR peringkat terakhir. Yang kelima ICBP
dengan metode informasi berada pada peringkat pertama, BSDE berada pada peringkat terakhir. Kemudian berdasarkan hasil uji beda menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan pengukuran kinerja portofolio menggunakan kelima metode. Kemudian juga dilakukan uji anti-treatment atau uji min rank terhadap metode tersebut, juga tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara kelimanya. Berdasarkan hasil selisih min rank, bahwa metode SERP merupakan metode yang paling konsisten di antara metode lainnya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.